Senyum dong. Ini video. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzila azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira amahum fahum aqilun. Laqad haqa qawlu ala aksarihim wahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim a'lalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'asaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba dzikra wa hasiyar rahmana bil ghaib. Fabashirhu bima'firatin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryati iz ja'ahal mursalun iz arsalna ilaihim musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basarum misluna wa ma anzala rahmanu min sayyin in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina ilal bala'ul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lamarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum in zukirtum bal antum qaumun musrifun. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Attabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Wa ma liya a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. A'attahizu min dunihi alihatan iyuridni rahmanu bi durril la tu'ni anni safa'atuhum say'a wa la yunkizun. Inni zallabi dolalim mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dhul jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima afara li rabbi wajalani minal mukramin. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas samai wa ma kunna munzilin. In kanat illa sayhatan wahidatan fa izahum hamidun. Ya hasratan alal ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullun lamma
jami'ul ladaina muhdharun. Wa ayatul lahumul ardul maitatu yainaha wa ahrajna minha habban faminhu ya'kulun. Wa ja'alna fiha jannatin minan nakhili wa a'nabin wa fajjalna fiha minal uyun liya'kulu min samarihi wa ma amilathu aydihim afala yazkurun. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar fa iza hum muslimun. Wasamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adaqal urjunil qadim. La samsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Wa inna sa'nukrihum fala sariha lahum wa lahum yunqazun illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Wa iza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa iza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala allazina kafaru lillazina amanu anut'imu man law yasa'u Allahu at'amah in antum illa fi dhalalim mubin. Wa yaquluna mata hadza wa'du in kuntum shadiqin ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan tahuzuhum wa hum yahisimun. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Wa nufiha fisuri fa iza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa izahum jami'ul ladaina muhdharun. Fal yawma la tudlamu anfus wa nafsun say'an wala tudzawna illa ma kuntum ta'malun. Inna ashabal jannatil yawma fi su'ulin fakihu hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yaddaun. Salamun qawlan min rabbir rahim wantazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani adama an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Walaqad adalla minkum jibilan kasiran afalam takunu ta'qilun. Hazi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun.
al-yawma nahtimu ala ahwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Walau nasa'u lamasyakhnahum ala makanatihim fama stata'u mudiyau wala yarji'un. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qulun. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa zikru wa qur'anum mubin liyunzira man kana hayya wa yahqal qawlu 'alal kafirin. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Wa zallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi'u wa masaribu afala yaskurun. Wattahazu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun la yastati'una nasrahum lahum jundum muhdarun. Fala yazunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa hasimun mubin. Wa daraba lana masalahu wa nasiya khalqah qala ma yuhyil izama wa hiya ramim. Qul yuhyihal ladzi ansa'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Allazi ja'ala lakum minas sajaril ahdari naran fa iza antum minhu tuqidun. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal lakul alim. Innama amruhu iza arada say'an ayakul lalahu kun fayakun. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli say'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Allahumma taqabbal maqsudana wa ma'adana.
Allahumma taqabbal maqdudana wa muradana. Allahumma taqabbal maqdudana wa muradana. Subhanallahil munafisi an kulli makrubin wa madyun. Subhanallahil mufarrij an kulli mahrujni. Subhana man ja'ala hazainahu baina kafi wan nur. Subhana man iza arada say'an ayakula lahu kun fayakun. Ya mufarrid, ya mufarrid, ya mufarrid, ya mufarrid, farij hammana wa ammana faraja jilan wa farahan kasiran wa rizqa halalan tayyiba mubarak. Allahumma taqabbal du'ana ya Allah bimu'jizatil Qur'anil Karim wa bi karamatin surati yasa min qalamil qalim ya qadim ya hannanu wa ya mannanu ya rahimu wa ya rahmanu bi rahmatika ya arhamar ya bi rahmatika ya zal jalali wal ikram. Sadaqallahul azim. Oh iya bentar. Oh iya bentar. Iya. Ya video. Mama mau video. Ya tolong pedangnya, aman. Tolong pedangnya, kamu. Kembali lagi saya Ibu Yuliani dari Yayasan Healing Indonesia Internasional. Yang kali ini saya akan mengungkap misteri jeruk purut, yang mana misteri itu tidak selalu serem, tidak selalu uka-uka, tidak selalu hal yang negatif. Tapi di sini kita kali ini membahas tentang jeruk purut yang dimana di sini ada walinya, yaitu bisa disorot namanya, bisa lebih dekat lagi, yaitu Said Syekh Aulia Wan Salib, jeruk purut Cilandak. Nah, ini merupakan salah satu wali Allah juga, yang mana sebenarnya di sini banyak tragedi atau musibah atau bencana alam, tapi alhamdulillah dengan adanya makam di sini semuanya terselamatkan. Jadi ini semua mengalir dengan sendirinya, apa adanya, dan begitulah kejadiannya. Di sini pun juga banyak mukjizat atau kejadian-kejadian yang tidak terduga, yang mana dari sini, sepulang sini, semuanya akan terkabulkan.
itu bisa dipercaya apa tidak, tapi sesuai dengan keyakinan dan kekuatan dan power kita kepada Tuhan kembali. Jadi bukan karena kuburannya, bukan karena ziarahnya, tapi karena percaya diri kepada Tuhan dan juga kepada keyakinan wali Habib Salim sebagai perantara. Jadi di sini akhirnya banyak yang berziarah kepada Habib Salim dan juga memohon doa tetap kita harus kepada Tuhan. Tapi Habib Salim di sini menjadi perantara atau kepanjangan tangan. Begitu juga kita semua di muka bumi ini merupakan panjang tangan. Dan kami berziarah ke sini dengan tidak sengaja, tidak direkayasa, berjalan dengan sendirinya. Insya Allah dengan kita berziarah ke makam Habib Salim ini akan mendapat berkah, barokah, dan diangkat derajat martabatnya. Saya di sini bersama dengan keluarga, bisa diperlihatkan dengan karisma. Ini anak pertama saya, yaitu dengan istrinya Almira, dan juga dengan anak perempuan saya namanya Nirwana. Oke, di sini saya belum mengungkapkan apa-apa yang terjadi kejadian di sini karena di sini cukup banyak yang akan antri di depan. Kalau di depan boleh saya interview sedikit, nanti saya akan interview apa yang akan dilakukan oleh mereka. Tapi untuk saat ini sampai di sini untuk ziarah makam Habib Salim. Untuk mengenai info-info yang tidak kasat mata kita akan bahas di luar, sebab di sini merupakan ziarah tempat sakral, tempat untuk kita berdoa, memberikan Al-Fatihah, mengirimkan Yasin untuk yang sudah meninggal. Begitu juga dengan almarhumah yang lain, seperti mana biasanya kita berziarah. Oke, sampai di sini kita tutup untuk sesi ziarah kali ini, yaitu Habib Salim, yang mana dulu sangat terkenal sekali karena doa di sini sangat makbul. Dan kita di sini juga berdoa bersama sekeluarga agar almarhum diterima di sisi Tuhan, agar bahagia di sisi Tuhan dan akan bereinkarnasi kembali ke muka bumi ini untuk mungkin misi dan visi yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan sesi doa bersama. Dengan siapa? Indra ya. Kalau boleh tahu kesini dalam rangka apa? Ziarah. Udah rutin kah atau seminggu sekali? Udah seminggu sekali ya Pak ya? Iya. Oh gitu. Dengan membawa kaumnya dari daerah mana? Oh Pejaten ya. Tahu dari sini sebelumnya dari mana Pak? Dari kecil. Oh udah dari kecil. Oh Pejaten emang dekat dari sini ya. Mungkin ada cerita-cerita apa yang sebelumnya bisa menyebabkan rutin ke sini? Memang saya selalu istiqomah dari dulu ke sini. Oh gitu. Dan tahu beliau siapa. Oh gitu, siapa? Boleh cerita dikit Pak? Saya kita kan generasi muda, mungkin kayak anak saya, mungkin bisa lebih tahu gitu untuk ya kita ambil positifnya semua lah. Jadi beliau itu salah satu cucu daripada pengarang salah satu kitab klasik yang dipakai oleh pondok pesantren sampai saat ini. Oh gitu. Nama kitabnya itu adalah kitab Safinatun Najah, benar-benar matan murni dari kitab fikih. Yang sampai akhirnya disyarahkan menjadi beberapa puluh kitab yang sampai sekarang tersebar di seluruh dunia. Oh gitu. Iya. Oh, terus apa lagi yang bisa digali dari almarhum? Dari Habib Salim sendiri ini keturunan 30, kalau nggak salah itu keturunan di atas 35 dari Rasulullah dan dari jalur Sayyidina Hasan. Oh gitu. Iya. Terus mengenai keturunan ke bawahnya Bapak tahu semua atau gimana? Kebetulan beliau belum berkeluarga. Yang mana? Oh gitu. Oh jadi putus jadinya ya. Putus di Habib Salim Abdullah Maghribi. Oh jadi keturunan yang ke 35. Iya. Oh 35. Oh gitu. Mungkin sejarahnya kenapa sebelumnya sebagai beliau apa selain pengarang? Dari kota Hadromut di daerah Tarim, di daerah Yemen Selatan itu beliau hijrah ke sini karena satu ingin bertemu dengan kakek beliau langsung, salah satu penulis kitab pertama Safinatun Najah, itu Syekh Salim di Sunda adalah Hadromi sendiri. Oh di sini juga tinggal? Kakek beliau ada di Tanah Abang depan rumah sakit Pelni. Oh terus keturunannya? Keturunannya termasuk beliau ketika beliau sampai ke tanah air, ternyata kakek dari beliau ini sudah meninggal dan akhirnya keluarganya
sebagian berada di Bali Oh. dari warga Al-Maghribi sendiri. Jadi istilahnya keluarganya udah mencar-mencar ya. Jadi untuk menyisik yang mana lagi udah susah ya. Yang di Bali tapi udah sempat ketemu atau gimana? Yang di Bali itu dari jalur kaki tapi beda ayah. Oh gitu. Jadi masing-masing udah Masing-masing. ini sendiri. Tapi bisa dapat info nggak menyebarkan ini lagi atau? Salah satunya pada masa penjajahan Belanda beliau berjuang. Salah satunya yang dipakai strategi politiknya melalui Al-Quran sendiri, beliau pakai untuk menurunkan strategi untuk mempertahankan posisi tanah Jakarta ini. Oh gitu, waktu zaman dulu ya? Waktu zaman dulunya. Oh, sampai sekarang alhamdulillah mungkin ini ya mukjizat Tuhan juga ya, terhindar dari segala mara bahaya ya. Oke. Terus udah gitu apa yang diambil hikmahnya dari almarhum? Yang diambil hikmahnya kita ziarah ke makam beliau, salah satunya satu, bukan untuk mencari sesuatu apapun, tetapi kita minta ridhonya Allah bahwa kita sebenarnya akan meninggal juga seperti beliau. Betul, itu satu-satunya. Iya. Soalnya sebelum saya kesini, saya kan dapat informasi dari anak saya. Nah, pada saat dia berziarah, ya itu mungkin jadi akhirnya YouTube-nya Bumi bergerak gitu. Jadi makamnya bergerak. Akhirnya anak saya penasaran. Seperti apa Kak? Mungkin Bapak bisa ceritakan makamnya bergerak memang di bawah di atas lapisan tanah atasnya itu memang ada banyak binatang. Oh gitu. Yang biasa memakan itu, jadi seakan-akan tanah itu mau bergerak. Iya, tadi saya lihat udah buktiin serangga. Serangga itu. Iya, serangga yang bikin. Tapi dia beneran bergelombang gitu. Iya. Jadi kalau di bawah lagi ada masanya itu dia bergelombang dari kawanan hewan itu. Sudah terjawab ya. Iya. Soalnya tadi maksudnya secara rasionya apa menyebab? Oh jadi di lapisan bawahnya itu memang udah dibuktikan banyak binatang-binatang. Banyak binatang itu salah satunya yang berbentuk ngumpul, hitam agak bulat. Serangga gitu. Serangga itu makan ini yang tanah apa? Pandan itu. Kan beliau kan makan itu seneng dengan pandan itu yang hijau itu. Jadi akhirnya dikasih binatang itu berkembang gitu. Oh, jadi udah ketahuan ya sebab musabab dari video teman anak saya seperti itu. Jadi dia lagi mencari rasionya apa gitu. Oh, terus gitu kenapa hanya makam ini aja karena pandan itu ya? Karena pandan itu, karena udah kan nggak memang tidak pernah disapuin, nggak pernah apa, jadi memang dari zaman masuk dulu ke dalam seperti itu. Memang dulunya sering dikasih pandan gitu atau ada pohon? Kebiasaannya seperti itu, bunga-bunga bentuk mekar apa semua segala macem, tapi nggak pernah dibersihin, yang kering. Masuk ke dalam, jadi akhirnya ditambah lagi. Hewan yang memakan ada di dalam. Tapi anehnya kalau ada hewan ngegrogotin dong ya harusnya. Enggak. Harusnya grogotin kan? Tapi untuk lapisan tanah dia sendiri nggak kena. Nah itu dia hebatnya kan di situ ya. Seharusnya ya secara ilmiah lah ya, binatang yang menggerogoti tanah jadi bolong gitu kan ceritanya kan biasa kita lihat seperti itu. Tapi ini tidak menyebabkan. Oh jadi memang tetap rata tapi biarkanlah dia di dalam. Oh itu jadi yang menyebabkan bergelombang. Tapi seakan bergerak. Hebat begitu. Tadi kita udah buktikan sih. Saya bilang itu ada ini serangga, ada binatang, makanya dia akhirnya tapi banyak sekali ya. Banyak banget. Jadi sampai kalau misalkan kita jarinya dimasukin juga takutnya digigit mungkin atau gimana? Kalau untuk digigit enggak. Oh gitu. Tadi saya malah takut. Dimasukin itu kalau yang jari masukin itu emang dalam karena bekas kembang itu selalu ditimbun sama yang baru, Oh, jadi nggak akan ini kita ya apa gigit atau ini enggak ya? Emang hewannya enggak ini ya. Oke. Soalnya kan sebelum ini juga saya lihat yang kesini ya biasalah ya di mana-mana ya doanya langsung terkabul, akhirnya ramai lah orang beramai-ramai kesini. Biasa kan orang seperti itu. Iya. Oke. Saya juga kepengen tahu untuk ini untuk generasi muda lah ya. Jadi istilahnya biar pengetahuannya lebih luas lagi, lebih ini lagi gitu. Karena salah satunya juga beliau memiliki teman di tahun 1800-an dulu itu salah satunya Mufti Betawi. Oh gitu. Usman bin Abdul bin Abdul Yahya itu pengarang sifat kitab 20. Tapi keturunannya? Keturunan Habib Usman sampai sekarang masih ada. Oh masih ada. Masih ini ya. Kalau Bapak sendiri ini namanya Padepokan atau apa? Kita Majelis Taklim masalah. Oh Majelis Taklim aja, bukan langsung Padepokan gitu ya. Soalnya Padepokan udah menjurus keilmuan ya Pak ya. Masalahnya kalau Majelis Taklim fokus untuk pengajian ya. Iya beda sih memang. Oh jadi emang rutin ya. Tapi kenapa harus bapak-bapak, ibu-ibunya kenapa nggak ikutan? Kaum ibunya sendiri beda
Oh, Beda beda. pengajiannya. Oh gitu. Oh jadi memang spesialis ya. Iya. Jadi yang laki-laki sama yang perempuan. Tapi tempatnya tetap di situ, di tempat pejaten Bapak. Iya, iya. Oh, pejatennya. Iya. Iya, saya ingin mengklarifikasi aja sih sebenarnya di sini. Apa sih penyebab? Soalnya kan kita kan ada ya makhluk gaib, ada makhluk nyata. Iya, Nah, benar. kita harus pembuktiannya juga kan. Pembuktiannya. Kita ada rasio dikasih Tuhan kan. Nah, itu yang pengen kita luruskan gitu. Iya. Apa penyebabnya? Apa bagaimana gitu. Ternyata Bapak jago banget nih. Saya jadi berterima kasih banget nih Bang sama Bapak nih. Mungkin ada apa lagi informasi yang bisa disampaikan mungkin untuk generasi seterusnya, soalnya kita kan udah zaman milenial ya. Iya. Gimana tuh Pak? Kalau untuk kedepannya, ya harapannya untuk generasi muda sendiri jangan pernah keluar dari jalur Tuhan ya. Mungkin kalau untuk umat Islam itu Allah, mungkin untuk agama lain mungkin Tuhannya berbeda gitu kan. Tapi yang salah satunya jangan pernah meninggalkan jalur Tuhan kita yang kita imani itu. Dan jangan sampai kita mempercayai suatu makam itu sebagai Tempat untuk berdoa, memuja, malah. meminta Iya, itu sesuatu salah. yang enggak, iya, Ah. tapi untuk mengingat kematian. Lagian kita kan kesini juga mengirimkan Al-Fatihah, mengirimkan aset justru untuk mereka, bukannya untuk Bukannya yang kita hidup. meminta doa dari Itu beliau. dia. Soalnya dia kan juga udah bersatu dengan Tuhan ya, mungkin ya yang bagi yang percaya dia bisa reinkarnasi kemudian ke mana ya itu tinggal Tuhan lah. Mungkin Yang itu memang jalannya dari Allah sendiri. iya itu Tuhan yang Iya. punya kuasa Iya. ya. Oke. Terus kalau misalnya Bapak sering ziarah, apakah di sini aja apa ada tempat-tempat lain lagi atau gimana? Tempat-tempat lain. Oh banyak. Antara lain di sini di mana? Di belakang Wali Kota Jakarta Selatan Oh wali kota. itu Oh, beliau wafat tahun 1721 Masehi. oh gitu. Iya. Apa namanya? Nama makamnya itu di situ kalau dari Wali Kota Jakarta Selatan itu belakang mau masuk perumahan ada pos security-nya, ditanya aja di situ. Nama? Makamnya Syarifah Fatmah. Oh perempuan. Perempuan. Oh Fatma. Udah 1700. Meninggalnya beliau di umur 9 tahun. Hmm? Tetapi dari umur 9 tahun itu beliau sudah banyak yang mendatang beliau untuk meminta pengobatan. Oh lagi dulunya ya. Dulunya. Oh. Dan beliau ahli. meninggal itu pada saat mendapatkan haid pertama. Oh. Muda. Umur 9 tahun. Terus meninggalnya? Umur 9 tahun. Umur 9 tahun. Oh singkat juga ya. Iya. Oh, terus nggak putus juga dong akhirnya, nggak ada keturunan. Dari beliau mempunyai saudara, masih mempunyai keturunan sampai sekarang. Oh, masih. Salah satu di daerah Pekojan. Oh, ikut ini juga ya. Iya. Ikut. Oh, jadi Jakarta cukup banyak ya, Iya, yang Jakarta umurnya cukup bisa banyak. sampai ini ya. Salah satunya di bawah situ juga ada Namanya? Habib Nuh bin Ja'far Al-Idrus, Ada itu dari hubungannya? Kalimantan langsung. Oh dari Kalimantan. Dari Oh Kalimantan, beda lagi. beliau orang yang dipercaya selama ini Mhm. juga memiliki peran dakwah yang penting. Oh gitu. Salah satu di Kalimantan. Bawahnya sebelah mana Pak? Di sebelah sana. Oh ada dekat sini Jeruk Purut juga. Iya, di Jeruk Oh Purut. gitu. Iya. Oh tapi nggak seperti beda dengan ini Iya, ya Habib banyak. Salim ya. Oh. Di depan sini juga ada, baru masuk tadi pas Oh. pinggir jalan Oh. itu makamnya Syarifah Fatimah binti Muhammad bin Hutalatos. Oh. Beliau punya saudara itu Habib Umar bin Hutalatos itu yang terkenal di Jakarta pada tahun 90-an, itu sangat terkenal. Tapi kenapa makamnya dibiasain aja nggak seperti Biasanya itu karena takutnya? beliau Ini mungkin lebih lebih ya. awal Oh. dimakamin di sini. Oh jadi tempatnya lebih Iya. spesifik. Kalau itu karena udah terlalu banyak kuburan jadi tersisihkan tempat, ntar semua gede gini Semua, yang iya. lain habis nggak ada dapet Iya. ya. Oke. Mungkin Bapak bisa ngalamin pada saat ziarah mungkin ada mungkin keanehan atau mukjizat atau ya mungkin orang ya biasa zaman sekarang suka yang uka-uka, itu apa aja yang terjadi kira-kira kurang lebih? Ya, insya Allah kalau memang selama ini yang kita ziarahin itu ya beliau, setelah beliau kita selesai ziarah dari beliau, ya mungkin keberkahan dari beliau ya semakin kita itu bisa menjaga hati lebih benar-benar lagi dalam mengingat kematian, bagaimana kita harus cara kita beribadah mau yang benar seperti apa dan segala macamnya, lebih jaga seperti itu. Kalau itu kelebihan yang lainnya mungkin itu sih Beda-beda susah, ya. iya Nah, susah untuk kalau- diungkapkan. Ya mungkin kalau Bapak aja salah satunya atau seberapa persennya lah, coba kalau Bapak kira-kira apa aja? Kalau untuk salah satunya Apa tuh yang mungkin dulu wah. di tahun sekitar tahun 2006 itu hampir setiap harinya alhamdulillah Allah kasih keberkahan itu
selalu datang dan mengikuti terus, dan dia selalu mengajak komunikasi sama segala macam ya. Oh, itu waktu awal-awal atau gimana? Itu sudah setelah saya selama ini istiqomah ziarah ke makam beliau terus. Ada petua atau apa gitu? Dia tetap beliau hanya kasih. intinya hanya menjalankan bagaimana kamu bisa menjaga kalimat tauhid dan semua segala macamnya, dan beliau memberikan daripada informasi sedikit daripada pelajaran agama semua segala macamnya beliau berikan. Oh gitu. Tapi belakangan ini udah jarang nih atau gimana? Atau masih? Kalau untuk masifnya itu nggak bisa Kadang-kadang ya, iya. Iya. Maksudnya tergantung ininya kita juga ya, kedekatan kita kepada Tuhan ya, kedekatan juga pada wali-wali Allah ya. Iya. Oke. Iya deh, mungkin itu aja yang kita bisa. Saya di sini juga pengen ini mengungkapkan kebenaran aja sih, yang mana yang benar, yang mana tidak. Terus untuk kondisi zaman sekarang gimana nih Pak? Ya kira-kira ada ini nggak? Khususnya untuk apa ya? Ya tahu kan kondisi sekarang gimana? Kayak COVID lah contohnya, maksudnya banyak banget, apalagi ya tahu kan musibah, bencana alam, ya itu ada ini nggak selentingan atau mungkin apa gitu dari beliau? Nggak ada ya, nggak ikut, nggak apa, itu udah Tuhan aja deh ya, nggak ikutan ya. Iya gitu. Makanya gitu. Kirain mungkin dia ada kasih petua apa, kamu harus gini nggak gitu ya, nggak ikut campur ya urusan dunia ini ya. Karena kita satu yang beliau tanamkan itu jangan pernah kita mendahului Allah. Iyalah. Sebelum Allah itu memiliki kehendak. Iyalah. Gitu. Iyalah. Kita cuma estimasi kan biasalah secara ilmiah, secara ilmiah iya. Jadi istilahnya endingnya tetap Tuhan yang menentukan hasil akhirnya yang mana yang baik. Iya deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Pak ya. Terima kasih banyak atas interview tanya jawabnya saya. Saya juga baru pertama kali. Sebenarnya saya kuliahnya di sebelah Pak, Stimikwira. Dulu yayasan angkatan, saya angkatan tahun 82 lulusannya. Jadi saya dulu lagi zamannya Ari Hanggara, makanya saya bilang dulu terkenal banget kan 84 ya. Nah pada saat itu saya jadi udah terbiasa sebelahnya kuburan, tapi saya nggak pernah tahu gitu sama Habib Salim gitu. Memang beliau ini kan salah satu wali yang mastur. Wali mastur itu wali yang tertutup karomahnya, sehingga orang lain nggak terlalu tahu banyak tentang beliau. Terus bisa tahu langsung rame karena ada yang masuk ada yang internet, ada internet ya. Itu sejak tahun berapa jadinya? Saya 1982 loh Pak sini Pak. Iya. Memang baru-baru ini aja. Iya kan? Banyak setelah banyak stasiun TV juga. Yang Ari Hanggara kayaknya ya 84 ya. Dan juga belum lama banyak stasiun TV yang meliput ke dalam juga. Oh gitu. Iya. Oh, jadi dia tertutupnya dari 80-an ke bawah kali ya. Iya 80 ke bawah jadi tertutup. Saya aja nggak tahu loh. Saya tahunya dari anak saya. Iya. Oh, pantas. Jadi tidak masyhur, kalau masyhur kan terkenal luas. Iya, kayak ya istilahnya wali Allah lah yang wali 9 kan udah megah gitu kan. Terus ini ada pakai donatur atau sendiri aja atau gimana untuk makamnya sendiri? Sendiri ya. Mungkin kalau memang ada yang ingin memberikan infak ataupun sedekah untuk perawatan makam, itu mungkin langsung ke sekarang ini dipegang sama Haji Mamat, rumahnya di sebelah sini, mungkin sama beliau. Oh jadi beda lagi di luar dari ini ya? Beda lagi. Gitu. Spesial ya? Gitu. Oke deh, terima kasih banyak ya Pak ya. Salam ya Pak ya, yang semoga berkah dengan kita menghadiri dengan bapak-bapak bisa di ini. Kalau ini dari kecil Bu. Itu dia, makanya saya 1982 Pak, udah kuliah di sini, tapi soalnya mungkin dulu nggak ada kayak gini kali ya Pak ya. Rumah-rumah ini mungkin tahun berapa ya? Saya kayaknya dulu pernah kesini rata semua. Oh gitu ya. Iya, makanya saya tadi juga dibilang rumah mana rumah, kayaknya dulu nggak ada rumah gitu. Jadi emang booming lah ya, tergantung internet.